Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Ahlakania dengan nomor NPM 0441193888 dari kelas Manajemen Komunikasi 4. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas penelitian kuantitatif. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas penelitian kuantitatif dengan judul Pengaruh Aktor Song Joong Ki sebagai brand ambassador terhadap minat beli produk Scarlett Whitening. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Kesehatan kulit dan wajah merupakan hal yang sering diperhatikan di kalangan wanita maupun laki-laki, khususnya wanita. Karena dari segi penampilan, kulit dan wajah adalah bagian yang sering terlihat yang harus dijaga dan dirawat. Banyak wanita yang dibuat merasa kurang percaya diri dengan tubuhnya. Maka dari itu, mereka akan berusaha mencari jalan keluarnya dengan melakukan perawatan-perawatan. Dalam melakukan perawatan tersebut, mereka banyak menggunakan produk kecantikan yang tujuannya untuk mendapatkan suatu penampilan fisik yang sempurna. Perawatan kulit atau skincare adalah langkah-langkah merawat kulit yang dilakukan dengan menggunakan produk-produk skincare atau kosmetik kecantikan. Sebelum melakukan perawatan kulit, hal yang utama ialah mencari informasi dan mengetahui jenis kulit wajah kita agar tidak salah pakai dan agar memiliki hasil yang maksimal. Dalam hal tersebut, membuat manusia memiliki rasa keinginan untuk membeli produk sesuai kebutuhannya. Kebutuhan tersebut salah satunya ialah produk perawatan kecantikan yang berupa perawatan wajah, tubuh, dan rambut untuk mereka pakai yang nantinya akan memberikan manfaat bagi tubuh mereka. Dalam hal tersebut, perawatan kulit dan perawatan wajah menjadi salah satu produk yang sering dicari oleh wanita maupun pria untuk merawat dirinya agar bisa tampil lebih percaya diri. Maka untuk merawat dan mengatasi kulit bermasalah, dibutuhkan jenis perawatan yang tepat. Scarlett Whitening merupakan produk perawatan kulit dari Indonesia yang dimiliki oleh artis Indonesia yang bernama Felicia Angelista dan didirikan sejak tahun 2017. Di Indonesia, banyak sekali produk perawatan kulit lainnya yang laris di pasaran. Oleh karena itu, Scarlett Whitening menetapkan strategi untuk membantu memasarkan dan mempromosikan produknya agar konsumen tetap memilih produk Scarlett Whitening. Salah satu strategi promosi yang digunakan Scarlett Whitening yaitu dengan menggunakan brand ambassador sebagai media promosi produknya agar kedepannya semakin memberi pengaruh baik terhadap produk tersebut dan juga dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian. Scarlett Whitening dalam menentukan brand ambassador selalu berusaha memilih selebriti yang dapat memberikan kesan baik kepada publik dan memilih selebriti yang sedang naik daun. Scarlett Whitening lebih memilih selebriti yang dikenal dengan image terkenal, tampan, pintar, dan mempunyai banyak prestasi. Dilihat dari official akun Instagram-nya, Scarlett Whitening mempublikasikan brand ambassador terbarunya pada tanggal 5 September 2021. Selebriti yang menjadi brand ambassador Scarlett Whitening yaitu aktor yang berasal dari Korea Selatan yang bernama Song Joong Ki. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana brand ambassador Scarlett Whitening. Yang kedua, bagaimana minat beli Scarlett Whitening. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh brand ambassador terhadap minat beli konsumen Scarlett Whitening. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui brand ambassador Scarlett Whitening. Yang kedua, mengetahui minat beli Scarlett Whitening.
Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh brand ambassador terhadap minat beli konsumen scarlet whitening. Lalu ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Ada landasan teori. Yang pertama ada pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Yang kedua ada minat beli. Menurut Kotler dan Armstrong mengatakan bahwa in evaluation stage, the consumer forms an intention to buy the most preferred brand. Pernyataan tersebut berarti bahwa konsumen membentuk preferensi di antara banyak merek pilihan yang mungkin akan menimbulkan minat beli terhadap merek yang paling disukai. Menurut Priyansa, minat pembelian konsumen dapat diukur dengan berbagai dimensi. Secara umum, dimensi tersebut adalah berkenaan dengan 4 dimensi pokok, yaitu minat transaksional, minat preferensial, dan minat eksploratif. Yang ketiga ada brand ambassador. Menurut Troyan, brand ambassador adalah seseorang yang dipercaya untuk mewakili produk tertentu. Penggunaan brand ambassador dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi atau mengajak konsumen untuk menggunakan sebuah produk. Rositer Kertamukti 2015 mengatakan dalam aktivitas pemasaran, penggunaan selebriti dalam iklan sebaiknya dievaluasi dengan menggunakan model VSCAPE, yaitu visibility, credibility, attraction, dan power. Lalu ada kerangka teoritis. Yang pertama ada brand ambassador yaitu X, ada visibility, credibility, attraction, dan power. Kemudian minat beli Y, minat transaksional, minat preferensial, dan minat eksploratif. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis yang digunakan penulis adalah hipotesis kausalitas. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dirumuskan sebelumnya, dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut. H0. Brand ambassador aktor Song Joong Ki tidak berpengaruh nyata terhadap minat beli konsumen produk scarlet whitening. HA. Brand ambassador aktor Song Joong Ki berpengaruh nyata terhadap minat beli konsumen produk scarlet whitening. Dari hipotesis di atas, diketahui bahwa peneliti mempunyai dugaan bahwa variabel brand ambassador dapat meningkatkan minat beli pada produk scarlet whitening. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. 1. Pengaruh brand ambassador terhadap minat beli konsumen MD Clinic by Lazeta. 2. Pengaruh brand ambassador dan kualitas produk terhadap minat beli mie sedap Korean Spicy Chicken di Bandung. 3. Pengaruh brand ambassador terhadap minat beli Bandung Kunafe Cake. 4. Pengaruh media sosial dan brand ambassador terhadap minat beli Matoa Indonesia. Dan yang kelima, pengaruh brand ambassador terhadap minat beli konsumen Shopee, segmentasi pria di Indonesia. Studi pada Stray Kids sebagai brand ambassador. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dimulai sejak Oktober 2021 dan dilakukan kepada konsumen scarlet whitening. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu orang yang sudah atau belum pernah membeli ataupun menggunakan produk scarlet whitening di Shopee pada masa saat Song Joong Ki menjabat sebagai brand ambasadornya. Dengan jumlah populasi yang diambil yaitu berdasarkan ulasan pada akun official Scarlet di Shopee yaitu 1.813.302 orang. Dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan rumus GNDL yang berpendapat jika penelitiannya bersifat deskriptif, maka sampel minimumnya ialah 10% dari populasi.
Selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah probability sampling. Probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dalam memilih sampel, peneliti menggunakan cara cluster sampling. Selanjutnya ada jenis data. Data primer. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada konsumen yang pernah menggunakan atau melakukan pembelian produk Scarlet Whitening. Yang kedua ada data sekunder. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu melalui sumber buku, sumber internet, dan jurnal ataupun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya ada bab 4, yaitu pembahasan. Yang pertama ada metode analisis data. Dalam kuesioner yang telah disebarkan, terdapat 62 responden dalam penelitian ini. Variabel X, yaitu pengaruh brand ambassador aktor Song Joong Ki. Variabel Y, yaitu terhadap minat beli produk Scarlet Whitening. Yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas. Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya suatu kuesioner dari masing-masing variabel tersebut. Uji validitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel berikut. Dari hasil pengujian validitas pada tabel di atas, kuesioner yang berisi dari dua variabel ini ada 36 pernyataan kuesioner yang telah diisi oleh 62 responden pada penelitian ini. Salah satu cara agar bisa mengetahui kuesioner mana yang valid dan tidak valid, kita harus mencari tahu R tabelnya terlebih dahulu. Rumus dari R tabel adalah DK sama dengan N-2, jadi 62 min 2 sama dengan 60. Sehingga R tabelnya ialah 0,250. Dari hasil perhitungan validitas pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa R hitung lebih besar daripada R tabel. Ada 36 kuesioner yang dinyatakan valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. Yang kedua ada uji reliabilitas. Penelitian ini melakukan uji reliabilitas untuk mengukur konsisten atau tidak kuesioner dalam penelitian yang digunakan untuk mengukur pengaruh tidaknya variabel X dengan variabel Y. Sebelum dilakukannya pengujian reliabilitas harus ada dasar pengambilan keputusan, yaitu alfa sebesar 0,60. Variabel yang dianggap reliabel jika nilai variabel tersebut lebih besar dari 0,60. Jika lebih kecil, maka variabel yang diteliti tidak bisa dikatakan reliabel karena kurang dari 0,60. Hasil dari pengujian reliabilitas pada variabel penelitian ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, untuk brand ambassador. Hasil dari uji reliabilitas pada variabel brand ambassador dapat dilihat bahwa data di atas reliability statistic Rosbach alpha sebesar 0,920 lebih besar dari 0,60. Hal ini melebihi dari batas nilai koefisien yang dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner variabel X dinyatakan bagus sekali atau dapat dikatakan reliabel. Yang kedua ada minat beli. Hasil dari uji reliabilitas pada variabel minat beli dapat dilihat bahwa data di atas reliability statistic Rosbach alpha sebesar 0,912 lebih besar dari 0,60. Hal ini melebihi dari batas nilai koefisien yang dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner variabel Y
dinyatakan bagus sekali atau dapat dikatakan reliable. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji multikolinearitas. Dari hasil perhitungan yang ada pada tabel hasil uji multikolinearitas, variabel bebas menunjukkan bahwa nilai V sama dengan 1, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 10. Maka tidak terjadi multikolinearitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model pada penelitian ini memenuhi syarat untuk menjadi model regresi yang baik karena tidak terjadi korelasi antar variabel independen atau non-multikolinearitas. Yang kedua ada uji asumsi autokorelasi. Nilai Durbin-Watson sebesar 2,009 akan dibandingkan dengan nilai tabel yang memiliki signifikansi 5%. Jumlah sampel 62 dan jumlah variabel independen yaitu 1. Oleh karena nilai ini lebih besar dari batas atas atau DU, 1621 dan kurang dari 4 min DU dengan hasil 4 min 1621 sama dengan 2378. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Yang ketiga ada uji asumsi heteroskedastisitas. Dari grafik scatter plot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pada penelitian ini memenuhi syarat untuk menjadi model yang baik, karena merupakan model yang homoskedastisitas atau varians dari nilai residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Yang keempat ada uji asumsi normalitas. Dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik normal p-plot of regression standardized residual, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal. Sedangkan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi tidak menyalahi asumsi normalitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini memenuhi syarat untuk menjadi model regresi yang baik karena merupakan model regresi yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Yang kelima ada uji asumsi linearitas. Hasil pengujian menunjukkan scatter plot tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa model pada penelitian ini memenuhi syarat untuk menjadi model yang baik karena asumsi linearitas terpenuhi. Selanjutnya ada persamaan regresi linier sederhana. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan konstanta sebesar 27,420 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel minat beli adalah sebesar 27,420. Koefisien regresi X sebesar 0,282 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai brand ambassador, maka nilai minat beli bertambah sebesar 0,282. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Uji T dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu atau parsial variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. Hasil output SPSS adalah sebagai berikut. Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,023
lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel brand ambassador berpengaruh terhadap variabel minat beli. Berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar 2,341 lebih besar dari T tabel yaitu 2000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel brand ambassador berpengaruh terhadap variabel minat beli. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Sebelum menggunakan uji determinasi, kita harus melihat tabel ANOVA pada SPSS sebagai berikut. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi atau sig sebesar 0,023. Dikarenakan sig 0,023 lebih kecil dari 0,05, maka dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa brand ambassador berpengaruh dalam minat beli konsumen. Dengan demikian, maka syarat agar dapat memaknai nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi linear sederhana sudah terpenuhi. Dalam uji determinasi, yaitu untuk mengetahui berapa persen pengaruh variabel pengaruh aktor Song Joong-ki terhadap minat beli produk Scarlett Whitening dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel di atas diperoleh nilai R² sama dengan 0,084, sama dengan 8,4%. Ini berarti variabel independen berpengaruh signifikan dengan sumbangan pengaruh sebesar 8,4% terhadap variabel dependen dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.